Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan selamat siang ataupun malam buat Bapak Ibu yang menonton video ini di siang maupun malam hari. Bersama dengan saya Shirley Angelin Kusuma, psikolog yang akan menemani Bapak Ibu di video tentang parenting kali ini dari PPA Agape yang mempercayakan materi hari ini untuk bertatap muka secara virtual dengan Bapak Ibu yang memiliki anak usia prasekolah. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendidik anak di usia prasekolah. Saya akan segera memulai video kita dan materi kita pada saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal apa, pola asuh apa yang penting kita tanamkan untuk anak usia emas atau usia golden age? Tentu ini adalah usia atau periode kehidupan yang sangat penting sebagai fondasi kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, kita perlu menerapkan pola asuh yang sangat tepat untuk kebaikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Pada saat sekarang ini, saya akan memaparkan pola asuh untuk anak usia emas. Apa sih usia emas atau golden age itu? Bapak Ibu pasti senang sekali saat ini dengan anak-anak yang sedang lucu-lucunya. Tapi sebenarnya mereka bukan hanya lucu, tapi mereka sedang ada di usia emas atau golden age. Jadi golden age atau nanti akan disingkat GA itu adalah periode emas yang berlangsungnya sejak di dalam kandungan hingga usia dini, yaitu 0 sampai 6 tahun. Masa bayi dalam kandungan hingga lahir sampai usia 4 tahun itu adalah masa-masa yang paling menentukan, Bapak Ibu. Ini menurut buku Psikologi Belajar PAUD dan beberapa tokoh lainnya yang juga menyebutkan hal yang sama. Nah, beberapa karakteristik dari anak pada masa golden age, menurut Maria Montessori yang hari ini saya kutip, beliau menyebutkan bahwa ini adalah masa yang sensitif. Kenapa masa ini adalah masa yang sensitif? Karena otak mereka itu sangat peka. Jadi anak-anak di usia golden age, maka kenapa disebut golden age, usia yang sangat berharga, usia emas, ini adalah logam yang mulia, begitu ya. Jadi sangat berharga sekali. Kita perlu betul-betul mempersiapkan mereka untuk memasuki kehidupan di masa yang akan datang. Jadi ini adalah sensitive period. Otak mereka sangat peka, sangat mudah menyerap stimulus dari lingkungan. Jadi seperti spons yang diberi air, mereka akan menyerap dengan cepat, begitu demikian juga dengan otak anak-anak kita yang diberi stimulus yang sesuai dengan kapasitas mereka, maka itu mereka akan sangat mudah sekali menyerapnya. Lalu yang berikutnya, ini adalah karakteristik mereka itu belajar melalui bermain. Jadi Maria Montessori mengatakan bahwa anak-anak kecil itu ketika mereka bermain, mereka tuh sebenarnya sedang bekerja. Kadang kita berpikir bahwa main aja begitu ya, tapi itu artinya berarti kerja aja gitu ya. Artinya mereka sedang bekerja sebenarnya. Karena belajar itu mereka bermain itu belajar. Jadi ketika mereka bermain, mereka belajar tentang ide-ide baru, mereka sedang belajar beradaptasi, sosialisasi. Ketika mereka bermain dengan teman-temannya, mereka tuh sedang belajar bersosialisasi. Ketika mereka belajar mainan anak-anak, itu pun mereka sedang bersosialisasi, belajar mengontrol emosi. Ketika mereka bermain bersama, belajar menunggu giliran, belajar tentang arti menang, belajar bagaimana menghadapi kekalahan, yang itu tidak didapat dari permainan-permainan dengan gadget. Belajar berempati, mempelajari ekspresi orang lain, dan itu tidak ada di gadget, Bapak Ibu. Jadi, belajar secara langsung dalam kehidupan melalui bermain.
Jadi bagi anak-anak bermain itu sebenarnya adalah bekerja. Mereka juga belajar mengatasi masalah emosi mereka. Selain itu, karakteristik mereka adalah berkembang sesuai tahapannya. Jadi setiap tahapan pada anak-anak ini adalah tahapan perkembangan yang saling berkaitan. Tahapan perkembangan di usia sebelumnya itu adalah fondasi bagi tahapan perkembangan di usia berikutnya. Ketika fondasinya tidak kuat, maka perkembangan di masa yang akan datang itu juga tidak akan menjadi baik. Bangunannya tidak akan kokoh. Karakteristik lainnya, mereka belajar dengan eksplorasi. Jadi mereka belajar dengan mencoba, belajar dengan mempraktekkan langsung. Mereka mencoba menemukan, memahami dan belajar dari mengalami secara langsung. Jadi ketika mereka main tanah, itu mereka sedang eksplorasi. Ketika mereka sedang melakukan sesuatu hal yang bagi mereka kok usil banget, kok nakal banget, itu sebenarnya mereka sedang mengeksplorasi dan mereka sedang belajar dari situ. Seringkali kita ibu-ibu jengkel ketika ada kekotoran, ada hal yang membuat tidak rapi, itu membuat kita jengkel. Tapi kalau kita memahaminya dari sudut pandang karakteristik seorang anak, bahwa mereka itu sedang mengeksplor sesuatu hal, belajar dari situ, mungkin kita akan lebih bisa menerima hal tersebut. Nah, perilaku lainnya yang khas dari Golden Age, anak-anak dengan Golden Age, itu mereka selalu ingin tahu. Jadi mereka mungkin banyak bertanya, mereka banyak mencoba sesuatu, itu karena keinginan tahu mereka. Dan kemudian suka meniru. Ini adalah ciri khas mereka. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting ketika mereka melakukan mirroring, meniru. Ketika mereka tidak meniru, justru kita akan merasa harusnya kita akan merasa aneh begitu. Maka ketika perilaku-perilaku kita yang kemudian ditiru itu ternyata adalah perilaku yang tidak sehat, maka itu bisa menetap sampai di masa-masa yang akan datang. Maka di usia ini memang alangkah baiknya jika kita menunjukkan perilaku-perilaku yang sehat, perilaku-perilaku yang tepat kepada anak-anak kita. Demikian juga dengan perkataan. Kemudian mereka juga senang mencoba hal yang baru. Mereka tidak tahu akibatnya, tapi senang mencoba. Mungkin mereka melihat mamanya memasak dengan pisau, mereka pun akan mencoba. Nah, ini memang masa-masa yang riskan, tapi ketika itu diarahkan dengan baik, sebenarnya itu bisa membuat mereka akan lebih banyak tahu. Bukan banyak larangan, namun bagaimana kita mengarahkan hal yang boleh dan tidak boleh dengan mengalami secara langsung, tapi dengan pengarahan yang tepat, hal-hal yang tidak boleh, benar-benar tidak boleh, belum waktunya. Nah, ini ditunda dulu sampai pada waktunya tiba dengan cara yang tepat ketika kita mengarahkannya. Lalu kemudian suka bermain, jelas sekali karena tadi bermain itu adalah bekerja sebenarnya bagi mereka. Jadi ketika mereka bermain itu sama seperti ketika kita sedang bekerja. Kemudian mereka adalah anak-anak yang spontan, riang. Jadi mereka apa adanya begitu ya. Sebenarnya aslinya mereka adalah anak-anak yang riang, senang atau butuh ditemani. Jadi kalau bermain itu pengennya ditemenin, ada orang lain atau orang yang lebih dewasa yang menemani mereka, ada yang bisa diajak ngobrol. Mereka membutuhkan belajar berekspresi juga, belajar menyesuaikan secara emosi. Nah, ini didapatkan ketika ada hubungan dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya atau dengan teman-teman di sekelilingnya. Yang tentu saja ini tidak didapatkan dari gadget sebetulnya. Nah, mereka juga adalah unik, jadi kita tidak bisa menyamakan journey setiap anak-anak kita bahkan dengan kakaknya atau dengan adiknya, apalagi dengan tetangganya begitu ya, atau dengan teman sekolahnya. Jadi setiap anak itu unik, punya tahapannya masing-masing, punya ciri khas masing-masing, meskipun ciri khas dasar itu sama, cuma
perkembangannya satu dengan yang lainnya, kecepatannya berbeda, mana dulu yang dimulai, itu juga seringkali berbeda. Meskipun ada milestone-nya, tapi tetap unik di setiap anak-anak. Jadi kita tidak bisa langsung membanding-bandingkan tanpa kita punya dasar yang kuat mengenai tahapan-tahapan perkembangan dan ciri khas anak-anak. Nah, untuk kita bisa melakukan penanganan yang tepat, maka kita perlu tahu bagaimana perkembangan otak bayi. Perkembangan otak bayi tentu saja itu dipengaruhi oleh genetis, pasti, dan stimulasi dari lingkungan. Jadi ini adalah dua faktor yang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak kita. Kemudian, pada saat lahir, otak itu memproduksi lebih dari triliunan neuron dan sinaps-sinaps semacam otot yang menghubungkan antar sel otak. Jadi memang saat lahir itu memang sudah diberikan sel-sel otak, saraf-saraf yang jumlahnya triliunan sebenarnya. Jadi ini yang menghubungkan antar sel. Semakin banyak sel yang terhubung, itu semakin otaknya itu aktif, bekerja dengan aktif dan normal dan sehat begitu. Semakin banyak sel-sel yang dihubungkan, maka semakin banyak otak ini dilatih untuk dia boleh berfungsi dengan optimal. Nah, yang berikutnya adalah selama 3 tahun pertama kehidupan, sinaps-sinaps ini berkembang cepat melalui rangsangan stimulasi dari luar. Jadi hubungan antar sel ini akan berkembang dengan cepat kalau ada stimulasi dari luar, dari orang-orang di sekelilingnya, karena anak masih sangat tergantung dengan lingkungannya. Jadi ini adalah sel-sel yang diperbesar, begitu ya. Jadi ini di sini ada badan sel saraf, ada inti sel, begitu ya. Kemudian ada persambungan kemudian dengan sel-sel yang lainnya. Ya, di sini ada sinaps yang akan menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Ada celah begitu. Ini yang akan menjadi jembatan tempat pesan itu dikirimkan antar sel. Nah, ada beberapa fakta perkembangan otak pada bayi yang perlu kita ketahui bersama-sama. Jadi ada organ otak itu adalah sistem saraf pusat. Jadi perkembangannya itu dimulai sejak bayi di dalam kandungan. Jadi sejak di dalam kandungan, otak ini sebagai organ, sebagai sistem saraf pusat, dia sudah berkembang sejak di dalam kandungan. Otak atau sistem saraf itu adalah organ yang pertama berkembang bersamaan dengan jantung. Itu pada 3 minggu pertama kehidupan di dalam kandungan. Jadi 3 minggu saja itu sudah berkembang. Maka ibu-ibu yang sedang hamil harus memperhatikan asupan gizi, kondisi kesehatan mental, kondisi kesehatan fisik, itu benar-benar harus diperhatikan selama masa kandungan. Jika kita mau menginginkan bayi ini sehat dan bahkan mungkin cerdas begitu. Perkembangan otak tentu saja dipengaruhi oleh nutrisi, bahkan polusi gitu ya, dan lain-lain pada masa kehamilan. Saat bayi dilahirkan, memang otak belum berfungsi sempurna, meskipun sudah ada bekalnya tadi sel-sel saraf yang cukup dan sangat banyak begitu ya. Namun itu belum berfungsi secara sempurna, harus distimulasi. Maka kemampuan koordinasi otak itu perlu dilatih agar maksimal. Kalau tidak dilatih, maka tidak akan berfungsi secara maksimal. Maka konsekuensinya dari fakta-fakta yang ada, bahwa jalinan saraf itu banyak, diproduksi sejak dari awal, namun jalinan saraf antar sel otak itu belum padat. Jadi kapasitas otak itu belum maksimal. Oleh karenanya, tugas kita adalah menstimulasi otak itu supaya otak bisa berkembang secara maksimal, berfungsi secara maksimal. Maka setelah dilahirkan, bayi perlu distimulasi agar anak jadi cerdas di masa belajarnya kelak. Jadi ini gambar mungkin agak kurang jelas ya, tapi kita bisa melihat dari siluetnya bahwa pada 25 hari pertama ini sudah mulai muncul otak depan, forebrain.
Lalu ada otak tengah dan kemudian otak belakang. 35 hari seperti ini, semakin kompleks. Ini di hari ke-50 dan hari ke-100 di dalam kandungan. Ini bulan ke-5 dan bulan ke-9. Ini semakin kompleks dan bentuknya sudah sempurna sebetulnya. Cuman sambungan antar selnya belum sempurna, belum banyak, dan sel-selnya juga belum padat. Nah, perkembangan otak pada bayi, kalau kita lihat ini pada kelahirannya seperti ini, belum tersambung, ada tapi belum tersambung. Ini 15 bulan setelah kelahiran dan 2-3 tahun. Kalau dilihat itu semakin ruwet begitu ya. Sebenarnya semakin ruwet ini bukan kemudian membuat ini semakin jelimet, tidak. Itu artinya adalah semakin banyak stimulasi otak ini berfungsi, hubungan-hubungan antar sel ini terjadi, artinya ada stimulasi dan kemudian anak belajar, anak memahami, itu sambungan antar selnya semakin banyak. Nah, anak yang distimulasi ini setidaknya 80% di usia emas ini adalah usia yang sangat penting gitu. Ini meningkat dengan baik. Nah, ini kan semakin banyak distimulasi, dia akan semakin meningkat. Kita lihat tahunnya di sini. Jadi, di usia emas ini atau 3 tahun pertama, itu meningkatnya sangat tajam. Jadi, usia awal ini adalah fondasi yang sangat penting. Ketika tidak distimulasi, naiknya itu hanya separuhnya dari ketika distimulasi. Atau bahkan tidak sampai separuhnya mungkin. Jadi ketika anak 0-3 tahun ini harus kita stimulasi sebanyak-banyaknya. Bukan diberi pelajaran, bukan. Tapi bagaimana tadi? Bermain. Bermain itu adalah belajar. Bermain itu adalah bekerja sebenarnya, yaitu bermain itu adalah belajar. Jadi kita menstimulasi dengan berbagai hal yang membuat mereka ceria, tapi di situ mereka juga belajar. Jadi kita mengajarkannya dengan menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Jadi kita lihat di sini dari usia sebelum lahir ini di sini 0 tahun. Ini ada persiapan-persiapan sensorik, ada persiapan berbahasa, ada persiapan untuk fungsi berpikir tinggi. Itu sudah disiapkan sejak sebelum bayi dilahirkan. Nah, di usia awal kita lihat di golden age ini peningkatannya itu sangat tajam. Jadi kalau kita bayangkan, kalau ini startnya tidak setinggi ini karena tidak distimulasi hanya di sini, maka naiknya juga tidak akan sampai optimal. Mungkin hanya sampai di sini saja kalau tidak distimulasi, atau bahkan hanya di sini saja. Begitu. Jadi di awal kehidupan, ketika lahir, perkembangan maksimal fungsi otak itu membuat anak akan mudah beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Ketika kita mempersiapkan fondasi bagaimana dia berkembang dan bertumbuh dan belajar nantinya, itu sensorinya yang kita stimulasi. Kemudian setelah itu baru motoriknya. Jadi di usia dini ini fungsi-fungsi tersebut memang harus dioptimalkan. Jauh lebih optimal memang pada dasarnya jika distimulasi. Ini. Nah, di usia berikutnya itu higher cognition. Jadi kita memberikan modal awalnya untuk anak-anak kita itu apa di usia emas ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah piramida belajar. Yang paling awal kita berikan itu adalah sensori sistemnya seperti apa. Ini adalah fondasi yang paling kuat. Ini yang harus kita stimulasi di awal-awal kehidupan. Berikutnya itu baru motorik. Jadi gerak. Lalu kemudian perseptual, persepsinya bagaimana. Kemudian berpikir tinggi, kognisi. Jadi kita memperkuat fondasinya di sini Bapak Ibu. Jadi yang harus kita stimulasi itu ada
7 sistem sensorik. Tadinya kita tahu penginderaan itu hanya 5, tapi ada 7 penginderaan atau 7 sistem sensorik yang harus distimulasi. Apa saja? Yang pertama adalah perabaan, taktil. Ini berhubungan dengan indera peraba. Jadi bagaimana dilakukan melalui sentuhan, tekanan, belajar main squishy atau belajar meremas-remas, belajar mecah telur dengan ibu di dapur, bermain di tanah yang kasar, seperti itu. Ada anak-anak yang sudah terbiasa main di rumah saja, nggak pernah keluar, begitu ya, atau main HP saja, begitu ya. Mereka tidak terbiasa dengan motorik halusnya akan tidak baik, motorik kasarnya mereka akan biasanya kalau ditaruh di rumput itu akan takut mereka karena merasa sangat risih. Ada yang seperti itu. Nah, kita harus menstimulasi mereka dari awal, belajar bagaimana di tempat yang kasar, di tempat yang halus, tempat yang licin, tempat yang kasar, begitu. Di lantai, di rumput, di karpet, di plesteran, tanah plesteran, nah itu harus dibiasakan. Kemudian keseimbangan. Jadi ini rangsang keseimbangan tubuh. Bagaimana mereka belajar untuk posisi seimbang itu seperti apa. Kemudian bagaimana keseimbangan tubuh, menjaga tubuh tetap stabil, seimbang. Ini bukan hanya postur, tapi juga berkaitan dengan visual, kemudian pendengaran, yang kemudian bekerja bersama-sama untuk membuat tubuh ini menjadi seimbang dan kokoh. Nah, ini bisa dilakukan melalui bermain ayunan, prosotan. Kelihatannya mainan, Bapak Ibu, tapi ini sebenarnya sedang menstimulasi. Kemudian gerak antar sendi atau proprioseptik ini berhubungan dengan rangsangan pada semua persendian tubuh. Jadi ini dilakukan melalui gerakan-gerakan di sendi-sendi kita. Ada yang sendi di tangan, di siku, di kaki, begitu ya, di lengan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah penciuman. Jadi berhubungan dengan rangsang indera penciuman. Diajak masak, misalnya mencium sesuatu hal, membedakan benda-benda, bermain membedakan, begitu ya. Tutup mata, ini apa, ditebak, gitu ya. Ada kotak Pandora, misalnya seperti itu. Kemudian pendengaran, berhubungan dengan rangsang pada indera pendengaran dilakukan dengan eksplor bunyi-bunyian. Kemudian visual, tentu saja penglihatan, eksplorasi kegiatan melalui pandangan dan pengecapan. Ini melalui makan dan minum. Kemudian memfungsikan otak dengan baik, dengan maksimal. Kita melihat di sini otak itu otak besar atau neokortek itu ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu untuk kemampuan berbicara, menulis, keterampilan berhitung, ilmiah, bahasa, isyarat, bahasa isyarat juga, gitu ya, karena ini memang otak kiri itu berkaitan dengan berbicara juga, serta pikiran logis matematis. Jadi ini memang di otak kiri ini biasanya dipakai untuk fungsi logika, analisa, akademis. Fungsi-fungsi akademis ini ada di otak kiri. Kemudian di otak kanan itu kesadaran musik, seni, ruang, pola, persepsi, wawasan, imajinasi, ini adalah fungsi kreativitas. Nah, belahan otak kiri ini mengatur belahan otak kiri mengatur tubuh sebelah kanan. Demikian sebaliknya, otak kanan mengatur bagian tubuh sebelah kiri. Ada kontra, ini yang namanya kontralateral. Nah, gerakan itu merekatkan kedua belahan otak. Jadi di sini ada corpus callosum, seperti benang atau syaraf-syaraf yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Kalau kita mau otak kiri, otak kanan ini berfungsi dengan baik, gerakan ini akan membantu merekatkan kedua belahan otak. Jadi anak bisa menggunakan kedua belahan otak untuk menyampaikan informasi antara belahan otak kanan dan otak kiri. Ini yang menyebabkan anak harus belajar sambil bergerak. Jadi nyanyi, kenapa sih harus pakai gerakan? Seperti itu. Ini sebenarnya untuk menghubungkan otak kiri dengan otak kanan
supaya hubungannya lebih signifikan, lebih cepat, begitu informasi bisa tersalurkan dengan cepat. Contoh begini, ketika kita mau menuliskan buku, maka kita membayangkan tentang buku. Bayangan tentang buku itu ada di otak kanan. Menuliskan tentang buku dengan tulisan buku itu adalah fungsi otak kiri. Jadi kalau kita mau hubungan antara otak kanan dan otak kiri ini maksimal, maka tidak bisa hanya dengan duduk diam. Jadi mereka harus memperhatikan dan belajar. Ketika mereka bebas untuk bergerak, mereka itu sedang belajar. Duduk diam itu sebenarnya adalah tekanan dan menghambat kemampuan mereka untuk menyerap seluruh informasi baru. Jadi bayangkan ketika anak kita hanya duduk dan bermain HP, apa yang terjadi? Tentu otak kiri dan otak kanannya tidak bisa saling memberikan informasi dengan signifikan. Tidak dilatih untuk itu. Jadi ada fungsi-fungsi yang kemudian tidak difungsikan, maka otak ini tentu akan mengalami kendala. Ketika otak tidak difungsikan dengan baik, seperti gambar yang tadi, nah yang ini Bapak Ibu, ini akan kosong, akan sel-selnya tidak terhubung dengan sempurna. Begitu. Gambarannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sedikit lagi Bapak Ibu, semoga bisa segera selesai. Nah, selain dengan gerakan tadi, nutrisi juga sangat membantu. Ini gizi yang kurang, ini otaknya kosong, bersifat permanen. Jadi kita lihat di sini korpus kolosumnya tidak terhubung dengan sempurna. Otak kiri dan kanan tidak terhubung dengan sempurna. Baik karena gizinya kurang, baik karena kurang gerakan. Sehingga akibatnya ini yang sifatnya permanen karena fondasinya di usia emas. Ini mutunya rendah, otak ini yang kosong ini mutunya rendah, dan ini akan menjadi beban. Tapi kalau gizi cukup dan sehat, anak menjadi cerdas, produktif, mutu sumber daya manusianya itu tinggi, maka anak ini bisa menjadi aset yang berharga buat dirinya sendiri, tentu saja di masa yang akan datang, dan juga tentu untuk orang-orang sekelilingnya, supaya tidak bergantung di orang-orang sekelilingnya, dan tentu aset yang berharga untuk bangsa dan negara. Jadi anak-anak ini harus distimulasi dini, no mager, no males gerak. Tidak ada hanya sekedar duduk dan main HP saja, atau nonton TV saja, atau di depan laptop dan komputer saja. Lalu bagaimana dengan masa pandemi ini? Nah, berarti kita memang harus kreatif untuk mengajak mereka melakukan sesuatu. Bagaimana cara menstimulasi yang tepat? Kalau kita lihat di sini, penampang otak manusia itu ada korteks, tadi yang ada belahan kiri dan kanan. Ada sistem limbik, ini adalah sistem emosi atau disebut mammalian brain. Ini adalah batang otak, ini reptilian brain. Ini yang paling pertama terbentuk. Di 3 minggu pertama, ini yang paling pertama terbentuk duluan adalah reptilian brain. Jadi yang paling primitif. Lalu baru mammalian brain, lalu neokortex, ini hanya ada pada manusia. Jadi ini di reptil, kemudian reptil punya ini juga, binatang mamalia punya ini, tapi reptil tidak punya. Di korteks ini adalah manusia yang punya, tidak ada makhluk lain yang punya. Nah, sistem limbik atau mammalian brain, ini adalah pusat emosi, Bapak Ibu. Dikenal sebagai tempat rasa sayang. Ini adalah jalan pintas atau gerbang informasi dan persepsi. Jadi kalau ada informasi, ini lewat dulu ke sistem limbik. Ini jalan cepat. Kalau mau sampai ke neokortex, itu jalannya agak lama, Bapak Ibu. Butuh waktu dibandingkan kalau masuknya lewat sistem limbik ini. Jadi kadang dihack lewat jalan pintas, maka kadang kita kalau lagi emosi, keluar kata-kata yang tidak diinginkan, nanti ketika sudah sampai ke neokortex, aduh kenapa kok saya mikir seperti itu, begitu ya. Jadi ini adalah jalan pintas. Jadi pembelajaran optimal atau tidak itu tergantung emosi yang saat itu terstimulasi. Pengalaman sayang, rasa aman, senang, kebaikan hati, penghargaan, rasa peduli itu membuka pintu ke berpikir lebih tinggi. Jadi kalau mereka belajar dengan happy, dengan nyanyi, dengan gambar, dengan melakukan sesuatu yang mereka sukai, begitu ya, ini akan nyampainya ke neokortex di sini akan lebih cepat, begitu. Dan akan lebih bisa diterima dengan baik. Gerbangnya akan terbuka.
Tapi kebalikannya, kalau belajarnya dengan rasa takut, itu gerbangnya menutup. Nah, gerbangnya di mana? Karena di pusat emosi ini gerbangnya. Maka emosinya harus dengan happy. Nah, kalau reptilian brain atau batang otak ini adalah pusat reaksi. Sama seperti reptil, karena yang punya hanya reptil. Jadi mereka hanya bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana untuk menyelamatkan hak-hak mereka, gitu ya. Istilahnya wilayah mereka, kekuasaan mereka. Jadi ini adalah pusat bertahan, perilaku marah atau debat. Nah, orang nggak bisa belajar di sini. Kalau mereka udah nggak happy dulu, pasti yang ada adalah bagaimana bertahan, bagaimana untuk menyerang, bagaimana untuk bertahan itu biasanya tentu dengan kalau emosional ya akhirnya dengan kemarahan, dengan debat seperti itu. Jadi kalau belajar dengan kritikan, belajar dengan diancam gitu ya, ayo kamu kalau nggak bisa kamu nggak dapat ini atau dengan kemarahan gitu ya. Itu kan kalau waktu apa namanya ketika masa pandemi mulai ada itu mulai 2 tahun yang lalu belajar mulai dengan online itu kan ada gambar ibu-ibu yang pakai sandal begitu ya anaknya di depan laptop gitu. Nah belajar dengan seperti itu tidak nyaman. Sama seperti matematika, berapa banyak sih orang di Indonesia yang begitu takutnya dengan matematika? Karena apa? Karena sudah takut duluan itu. Meskipun sebenarnya banyak juga yang ahli. Kenapa kok ada yang ahli? Kenapa ada yang tidak ahli di Indonesia yang sama-sama Indonesianya, sama-sama kurikulumnya, sama-sama belajarnya? Bukan hanya masalah otak, tapi karena mereka juga belajar dengan takut. Ayo besok matematika loh, belajar. Apa sih bedanya dengan pelajaran yang lain begitu sebenarnya? Jadi fobia. Gurunya pun akhirnya guru-guru yang bagi anak-anak itu menakutkan gitu, guru-guru killer gitu. Sehingga matematika itu menjadi pelajaran yang ditakuti, fobia matematika akhirnya. Karena belajarnya dengan takut, dengan tidak happy, akhirnya banyak yang nilai matematikanya jeblok. Karena tidak bisa belajar dengan dikritik dan ditakut-takuti, diancam, dan lain sebagainya. Nah, neokorteks itu adalah pusat berpikir tinggi atau topi berpikir, gitu ya. Ini adalah bagian kerja sekolah, tempat kita berpikir tinggi. Berpikir nalar, analisis, terencana, teratur, bicara, bahasa, karena tadi otak kiri kanan. Ini pusat kreativitas juga, nah ini pusat kepribadian pun di situ. Pertimbangan, logika, kepribadian ada di sini. Kalau mau sampai ke neokorteks, ini harus melewati yang mana dulu, begitu ya. Akan lebih baik kalau mereka melewatinya dengan happy, sehingga bisa sampai ke neokorteks, pusat berpikir tinggi. Jadi kapan bagian otak bekerja? Jika sistem limbiknya menerima informasi yang masuk melalui telinga atau sensori apapun itu ya, limbik mengolah apa yang diterima. Apabila informasi yang masuk disertai perasaan yang menyenangkan atau nyaman, maka sinaps yang berkembang adalah sinaps di bagian korteks yang menghubungkan neuron-neuron. Semakin banyak rangsangan baik yang masuk, maka semakin banyak sinaps yang berkembang dan kuat mengakibatkan semakin cerdas si pemilik otak. Makin mudah berpikir dan bernalar. Pikirnya lebih panjang. Kalau yang masuk informasinya ke sistem limbik itu disertai perasaan tidak senang, takut, dan tidak nyaman, maka sinaps yang berkembang itu adalah sinaps yang ada di reptilian brain. Di sini itu adalah otak reptil. Sehingga makin banyak rangsangan buruk yang masuk, semakin banyak sinaps yang berkembang, itu yang di batang otak, di reptil, maka anak ini akan menjadi anak yang brutal bisa, atau mudah marah, atau menghindari masalah. Tapi Bapak Ibu, aduh kok gini salah gitu salah, misalnya seperti itu ya. Takut nih mau ngapain, udah atau aku sibuk bekerja, anak diabaikan, dibiarkan tanpa arahan, tidak ada rasa senang, tidak juga ada ancaman begitu ya, maka anak akan menjadi sinapsnya yang berkembang itu sangat minim. Maka neuron-neuronnya juga tidak terhubung, baik di korteks maupun di batang otak.
Ini akibatnya si pemilik itu menjadi otak berpikirnya itu sangat sederhana, pasif, tidak ekspresif, baik positif maupun negatif. Nah, stres atau trauma emosional itu bisa menyebabkan otak memproduksi hormon kortisol. Tingkat hormon yang tinggi seperti kortisol itu bisa menyebabkan sel otak mati dan hubungan antar sel jadi berkurang. Maka sinaps-sinaps yang tadinya cenderung menjadi lengkap itu justru tidak digunakan, maka akan lemah dan hilang karena tidak dipakai. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini, anak usia 0 tahun sampai 8 bulan ini punya 1000 triliun koneksi. Jumlah koneksi mulai menurun 50% jika tidak distimulasi pada usia 8 bulan. Selanjutnya terus sampai 10 tahun. Nah, pada usia 10 tahun ini tersisa 500 untuk seumur hidup. Jadi yang 500 ini yang seperti apa Bapak Ibu? Ini tergantung bagaimana kita memproduksinya. Jadi bagaimana kita menstimulasinya. Cabang-cabang yang tidak terkoneksi akan mati kecuali kalau distimulasi ulang. Ayo cepat, jendelanya akan tertutup di usia 10 tahun begitu. Jadi 50% belajar itu berkembangnya tuh usia 4 tahun. Jadi usia 4 tahun ini kalau fondasi yang 50% ini tidak dikejar, tidak dioyake begitu ya bahasa Jawanya, maka ini akan tidak mencapai optimal, tidak maksimal. Kemudian dari kapasitas 100%, itu 30%-nya ada di usia 4 sampai 8 tahun. Usia 10 jendelanya tertutup. Arsitektur fundamental otaknya sudah selesai. Ini sudah siap dipakai seumur hidup. Jadi cepat-cepat harus dikejar. Jadi sudahkah kita berikan di usia emas mereka dasar berpikir, berbahasa, visual tadi, sistem sensori kita, kemudian perilaku, karakter, kreativitas, dan bakat. Jadi dikenalkan dengan berbagai macam keterampilan. Kemudian belajar motorik, kontrol emosi, visual, kelengketan atau kelekatan sosial, perbendaharaan kata itu ada di usia 1 tahun pertama, Bapak Ibu. Nah, lalu belajar bahasa kedua kapan? Bahasa Inggris misalnya, atau bahasa daerah misalnya, itu di usia lepas 1 tahun mau ke 2 tahun. Tapi bahasa ibu harus betul-betul diperkuat ya. Kemudian belajar logika matematika, bukan pelajaran matematika. Jadi basicnya matematika. Itu di usia 3 tahun. Kemudian belajar musik di usia 4 tahun. Jadi ingat, perkembangan intelektual sampai dengan 4 tahun itu 50%. 8 tahun 80% dan 18 tahun itu sudah 100% karena sudah ditutup tadi di 10 tahun. Pertumbuhan fisik otak itu maksimal di 100%-nya tercapai di 12 tahun. Jadi ini ya kita lihat Bapak Ibu di usia prasekolah ini sudah 50% dulu. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, kita harus memberikan fun and smart learning untuk anak-anak kita. Saya menyebutnya PS2. Kok ini nggak update ya PS2? Harusnya kan udah PS5, tapi P2S2. Pendidikan tepat waktu, artinya jangan terlalu cepat memberikan, tapi juga jangan terlalu terlambat. Ketika terlalu cepat dan tidak pada waktunya, terlalu dijejeli begitu, itu akan membuat anak bosan, merasa tidak nyaman dan tidak senang. Ini akan seperti kita memberi makan reptilian brain, hanya akan ditolak saja. Yang ada hanya bertahan saja. Rasa takut bagaimana mempertahankan wilayah, mempertahankan diri pada reptilia, begitu ya. Jadi tepat waktu seperti tadi bagan yang sudah saya sampaikan. Kemudian di stimulasi dini, jadi kita mengenalkan kegiatan-kegiatan atau keterampilan-keterampilan, memasak misalnya, bermain musik, hanya kenalan dulu saja kalau itu usianya masih 0 sampai 1 tahun begitu ya, karena tadi fundamentalnya ada di bahasa, kemudian kontrol emosi di 1 tahun begitu ya, nanti 2 tahun, apalagi 3 tahun, apalagi mengenal bahasa kedua begitu di 2 tahun dan selanjutnya. Jadi kita mengenalkan banyak dulu hal.
Mereka akan belajar banyak dulu hal. Ini fondasinya. Nanti mereka akan ketemu minatnya. Biasanya mulai stabil di usia SMP kalau untuk minat. Jadi untuk tes bakat minat idealnya memang di SMP. Kemudian praktek dan modeling sesuaikan dengan ciri anak, eksplorasi, suka meniru dan lain-lain. Jadi kita biarkan mereka penasaran sehingga mereka akan meniru dengan sendirinya. Tapi kalau dipaksakan biasanya itu akan menolak karena reptilian brain-nya yang main. Kemudian seimbang antara psikomotorik, spiritual, dan sosial. Jadi juga belajar dengan belajar bersosialisasi, kontrol emosi, dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan oleh orang tua secara connecting dengan anak. Ketika anak sudah beranjak dewasa, ini juga harus dilakukan oleh guru. Ketika anak sudah pendidikan anak usia dini itu atau misalnya 3 tahun sudah mulai belajar, belajarnya pun harus dengan fun and smart learning. Tidak boleh dijejeli, harus sesuai dengan waktunya. Belajar sesuai dengan prakteknya dan modelingnya itu sesuai dengan usia dan ciri khas anak-anaknya, dan semuanya harus diseimbangkan. Harapannya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang memiliki sumber daya yang bermanfaat, terutama untuk dirinya sendiri pada usianya pertumbuhan dan perkembangannya sesuai, saling menunjang untuk pertumbuhan dan perkembangan berikutnya, dan juga dia bisa bermanfaat untuk keluarga dan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Jadi, sentuh feeling anak, belajar dengan feeling yang nyaman, bahagia, yang akan memberikan pengaruh besar pada pembentukan kepribadian anak. Kemudian kita bijak dalam perkataan, kata-kata yang tepat, waktu yang tepat, untuk orang yang tepat. Jangan membandingkan karena mereka tadi karakteristiknya adalah unik, begitu ya. Dan ketika dibandingkan ini reptilian brain-nya lagi yang main, sehingga mereka tidak akan nyaman. Tapi ketika mereka merasa nyaman dan bahagia, mereka akan belajar sesuatu hal. Tuhan Yesus saja memperlakukan anak-anak itu dengan lembut, penuh kasih, penuh penerimaan, namun tetap tegas, Bapak Ibu. Tetap harus tegas dan semuanya sesuai dengan kapasitas dan ciri khas anak masing-masing. Demikian Bapak Ibu, materi parenting pada saat ini. Semoga boleh bermanfaat dan boleh menjadi satu hal yang bermanfaat terlebih untuk anak-anak kita di usia emas. Terima kasih untuk kebersamaan secara virtual ini. Saya harap kita mendidik anak-anak kita secara maksimal, menstimulasi sesuai dengan kapasitas anak kita masing-masing, dengan motivasi untuk kebaikan anak kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi berkat.